Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel aku Berliantiana di segmen Midnight Snack Mystery. Kalau di dua kasus sebelumnya aku membahas kasus-kasus yang belum terpecahkan hingga saat ini, kali ini aku mau membahas kasus yang sudah terpecahkan, sudah clear, tapi ini benar-benar plot twist banget, benar-benar gak nyangka. Dari seorang gadis yang ceria, berprestasi, berakhir menyedihkan. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini bermula dari seorang gadis bernama Sharon Marshall. Dia tuh cantik, berprestasi, berbakat, bahkan dia tuh populer di sekolahnya. Dia tuh bersekolah di Forest Park, Georgia pada tahun 1986. Dia tuh lulus sebagai Letnan Kolonel ROTC. Itu tuh semacam pelatihan kemiliteran gitu. Dan salah satu siswa terbaik di kelasnya. Sharon ini bisa dibilang memiliki masa depan yang cerah dan dia mendapatkan beasiswa penuh ke Georgia Institute of Technology. Dia tuh bermimpi menjadi seorang insinyur aerospace di NASA. Tapi kan nggak ada nih manusia yang terlahir dengan sempurna. Di balik prestasinya yang gemilang, dia tuh menyimpan banyak rahasia besar. Jadi pada bulan-bulan terakhir dia sekolah di SMA-nya itu, dia tuh hamil guys. Hamilnya bersama pacarnya dan tidak diketahui siapa yang sudah menghamilinya karena dia emang menutupinya. Dan dia memutuskan untuk melahirkannya, tapi setelah melahirkan itu dia tuh anaknya langsung dikasihkan ke keluarga kaya di Texas. Setelah kehilangan kesempatan untuk kuliah, dia pindah ke Tampa di Florida untuk memulai lembaran baru bersama seorang pria bernama Frank. Jadi Frank itu dikenalkan sebagai kalau dibilang ayahnya ya bukan, kalau pasangannya ya bukan gitu loh. Pokoknya mereka hidup bersama lah gitu intinya. Nah, Frank ini laki-laki yang bikin greget lah pokoknya guys. Dia tuh sering mengalami sakit punggung, jadi dia tuh nggak bisa bekerja lagi. Jadi dia mengandalkan si Sharon ini bekerja. Terpaksalah si Sharon ini bekerja sebagai penari eksotis di sebuah klub malam gitu. Nah, di sana di Florida ini Sharon ini kembali hamil dengan seorang pria yang tidak diketahui identitasnya, lalu dia melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Michael Gregory Marshall. Ingat ya namanya, dia lahir di tahun 1988. Kehidupan Sharon dan Frank ini benar-benar gak mudah. Setelah dia bekerja di klub malam ini, Sharon ini punya kawan dekat lah, sahabat lah bisa dibilang, bernama Cheryl. Nah, Frank ini nggak suka nih ketika Sharon punya sahabat, karena emang dia tuh tipe-tipe laki-laki yang posesif gitu. Ya nggak suka kan? Suatu hari, si Sharon dan si Cheryl ini terlibat sebuah cekcok pertemanan. Sebenarnya kan cekcok tuh biasa ya. Tapi yang bikin cekcok ini tuh gara-gara Cheryl melaporkan ke pemerintah setempat kalau si Sharon ini nggak jujur sama pendapatannya. Jadi di sana tuh kalau pendapatannya kurang dari sekian, dia tuh dapat bansos gitu guys. Nah, si Sharon ini memanipulasi pendapatannya jadi lebih rendah biar dia dapat bansos. Kayak di mana ya? Itulah pokoknya ya. Gak mau sebut. Nah, setelah laporan dari Cheryl ini, akhirnya bansosnya Sharon ini pun dicabut kan. Si Frank ini marah lah karena pendapatannya menjadi berkurang. Setelah itu Cheryl ini benar-benar menghilang mbak ditelan bumi, nggak ada yang tahu, nggak ada informasi apapun dia kemana, di mana dan sama siapa. Ya udah dia lenyap begitu saja. Pada bulan April di tahun 1990, Sharon ini berencana kabur bersama anaknya Michael dengan pacar rahasianya bernama Kevin Brown.
Kevin Brown ini seorang mahasiswa. Mungkin si Sharon ini kan udah nggak tahan kali ya hidup bersama Frank, si manusia rada-rada ini menggila dia tuh. Karena si Sharon ini kabarnya sering mendapatkan kekerasan gitu guys. Pokoknya hidupnya tuh dia tuh hidup bersama manusia toksik. Si Frank itu toksik banget. Tapi belum sempat rencana kaburnya ini berhasil dengan mulus, dia tuh ditemukan di pinggir jalan menjadi korban tabrak lari. Tapi anaknya si Michael tuh selamat ya guys ya. Karena si Sharon ini menjadi korban tabrak lari, lalu dia tuh dilarikan ke rumah sakit gitu guys. Dia sebenarnya masih selamat. Setelah itu dia tuh kondisinya mulai membaik. Namun setelah 5 hari kondisinya tiba-tiba memburuk dan dia dinyatakan meninggal dunia. Dalam meninggal dunianya si Sharon ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Bahkan dokter yang memeriksa Sharon itu menemukan banyak sekali bekas-bekas luka. Tapi lukanya tuh bukan luka akibat tabrak lari tersebut ya guys ya. Jadi lukanya tuh kayak luka lama yang mendukung kematiannya si Sharon ini. Jadi dia tuh kayak habis jadi korban KDRT gitulah istilahnya guys. Jadi polisi setempat itu udah mencurigai si Frank inilah pelakunya. Siapa lagi, orang hidupnya dia si Sharon ini sama si Frank kan. Lalu kejanggalan selanjutnya yaitu si Frank itu dia tuh mengaku sebagai suaminya Sharon nih sekarang. Dia tuh ngakunya tuh pada saat kejadian tuh lagi tidur, tapi emang nggak ada bukti yang mendukung, jadi ya mencurigakan lah. Selanjutnya, kejanggalan selanjutnya ketika Sharon dibawa ke rumah sakit yang aku bilang tadi, tiba-tiba aja kondisinya tuh langsung menurun drastis, padahal sebelumnya tuh udah mulai membaik gitu. Terus dia tuh nggak boleh dijenguk oleh kawannya. Dan tiba-tiba si Frank ini mengklaim polis asuransinya sebanyak $80.000. Nah, di Sharon baru meninggal langsung dia klaim polis asuransinya, benar-benar mencurigakan. Nah, di sini nih, polisi udah mulai mencurigai si Frank ini dan mencoba melakukan investigasi dan banyak sekali plot twist yang terungkap di sini. Sebelum mulai kita membahas plot twist di dalamnya, tarik nafas dulu. Karena ini benar-benar gila sih guys. Gak nyangka aku ada orang sebengis ini gitu loh. Ternyata si Frank ini adalah pelaku kriminal akut gitu guys. Jadi seumur hidupnya tuh dia tuh melakukan hal yang kriminal kan pokoknya. Yang pertama, tindakan kriminalnya dia yang pertama ya. Dia tuh pernah terlibat dalam sebuah kasus penculikan dan penganiayaan terhadap seorang gadis berusia 4 tahun. 4 tahun guys dia culik. Itu tuh kejadiannya di tahun 1962. Akhirnya dia dihukum dan dia tuh kayak melakukan kekerasan ke gadis tersebut ya guys ya. Lalu yang kedua adalah pelarian dari hukum. Jadi setelah divonis karena melakukan penculikan tadi, dia tuh meninggalkan rumah sakit dengan mencuri kendaraan seorang petugas. Lalu dia tuh merampok bank guys, merampok bank dan nggak ketangkep. Nah, plot twist selanjutnya dia mencoba menculik lagi seorang wanita dari stasiun bensin dan setelahnya tuh dia tuh dibebaskan pada tahun 1972. Meskipun dia membayar jaminan, dia tuh melarikan diri dari sebuah sidang. Jadi dia tuh suka menghindari hukum gitu loh guys. Plot twist yang keempat, dia tuh menggunakan identitas palsu. Jadi pada penculikan di gadis berusia 4 tahun itu dia tuh memakai identitas bernama William dan dia tuh suka mengganti-ganti identitasnya, namanya tuh banyak banget sebenarnya. Lalu selanjutnya dia tuh punya perilaku yang agresif dan suka
mengontrol orang gitu. Jadi dia tuh suka seperti yang dialami oleh Sharon, dia tuh suka memberi KDRT ke Sharon itu, dan juga dia tuh suka mengontrol gitu loh, mengekang lah, posesif lah istilahnya ya. Jadi setelah kejadian plot twist ini, kalian masih ingat dengan Michael, anak keduanya dari Sharon itu? Setelah kematian ibunya Sharon ini, Michael ini diambil alih oleh dinsos setempat dan dia menjalani hari-harinya seperti biasa sampai suatu hari di tahun 1994, beberapa tahun setelah kematiannya si Sharon, si Frank ini menculik Michael dari sekolahnya. Frank ini mengaku sebagai ayah biologisnya Michael, padahal mah bukan. Nggak tahu ayahnya si Michael itu siapa. Dia tuh membawa paksa Michael setelah mengancam kepala sekolahnya dengan senjata api. Setelah penculikan tersebut, Michael tidak pernah terlihat lagi. Lagi-lagi hilang di telan bumi. Frank membawa Michael dengan menggunakan truk dan mengikat kepala sekolahnya tuh di pohon. Ada gila-gilanya nih. Kepala sekolahnya diikat guys di pohon. Lalu dia tuh melarikan diri dengan Michael dengan menaiki sebuah truk. Setelah beberapa tahun setelah penculikan itu, Frank dipenjarakan karena kejahatan lain. Ia mengakui bahwa ia telah membunuh Michael dan dia tuh menghabisi Michael dengan cara ditembak, lalu meninggalkan jasadnya di sepanjang jalan. Bener-bener bengis ya orang nih ya. Tapi polisi mencari di sepanjang jalan pun nggak ketemu. Akhirnya Frank bilang, mungkin jasadnya udah dimakan sama binatang-binatang buas gitu. Nah, ini anak kecil loh, kok bisa-bisanya dia tuh kayak gitu ya. Ada ini plot twist terakhir dan yang sangat membuat gitu. Siap-siap, 1, 2, 3. Kalian ingat yang dia menculik seorang gadis berusia 4 tahun, si Frank nih? Rupa-rupanya gadis itu tidak lain dan tidak bukan adalah si Sharon, atau nama aslinya Susan. Dia tuh diculik saat ibunya Susan atau Sharon ini menjalani masa hukuman. Ibunya bernama Sandra. Lalu setelah dia menculiknya, dia tuh memberi nama Sharon Marshall atau Tonya Hughes. Ya pokoknya namanya tergantung moodnya lah, bisa berubah-ubah karena dia sendiri pun juga suka mengubah-ubah identitasnya kan. Seiring berjalannya waktu, hubungan Frank dan juga Sharon atau Susan ini hubungannya tuh menjadi rumit, kadang jadi bapaknya, kadang jadi pasangannya. Ya begitulah guys, tergantung suasana hatinya si Frank ini. Padahal secara hukum dia tuh emang bener-bener gak ada hubungan darah sama sekali guys sama si Sharon. Singkat cerita, Frank akhirnya ditangkap dan diadili. Dia dinyatakan bersalah atas penculikan Michael, pembunuhan Cheryl, penculikan Sharon atau Susan kecil, dan juga pembunuhan Sharon atau Susan ini. Identitas sejatinya Susan atau Sharon ini terungkap pada tahun 2014 setelah penyelidikan yang sangat panjang. Dan pengungkapan identitas ini memberikan hadiah kepada keluarga yang sudah mencari Susan kemana-mana. Tapi sayangnya identitas tersebut terungkap setelah Susan telah tiada. Mari kita doakan bersama-sama semoga Susan diberikan tempat terbaik di sisinya. Nah itu dia guys cerita dari Sharon atau Susan atau Tonya. Kalau kalian mau tahu detailnya dan masih penasaran, kalian bisa nonton serial dokumenternya di Netflix dengan judul Girl in the Picture. Sekian cerita dari aku, sampai jumpa di lain waktu. Bye!